Laos, negara yang dikenal dengan sejuta gajah ini, ternyata punya sejarah yang panjang dan budaya yang kaya banget. Tahu nggak sih, Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang nggak punya pantai? Unik banget kan? Yuk cari tahu fakta menarik lainnya dari Laos. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Laos, dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos, adalah sebuah negara yang terkurung daratan. Artinya, negara ini tidak memiliki garis pantai dan seluruh wilayahnya dikelilingi oleh negara lain. Laos berbatasan dengan Myanmar dan Tiongkok di sebelah utara, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di barat. Posisi geografisnya yang unik ini membuat Laos memiliki landscape yang sangat beragam, mulai dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga lembah sungai yang subur. Bicara soal luas wilayah, Laos memiliki luas sekitar 236.800 km persegi. Untuk membayangkan seberapa luas itu, coba bandingkan dengan negara kita, Indonesia. Laos kira-kira sebesar setengah pulau Sumatera. Dengan luas wilayah yang cukup besar, Laos memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan mineral. Nah, kalau kita berbicara tentang jumlah penduduk, Laos memiliki populasi sekitar 7,5 juta jiwa. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya seperti Thailand atau Vietnam. Meskipun populasinya tidak terlalu padat, namun masyarakat Laos sangatlah ramah dan memiliki budaya yang kaya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Laos adalah negara yang menarik untuk dijelajahi. Nah, sebelum menjelajahi negara ini, kamu wajib tahu fakta menarik tentang negara Laos. Sejarah Laos. Laos, negara yang hampir sepenuhnya dikelilingi daratan ini, menyimpan sejarah yang panjang dan kaya. Peradaban di Laos sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Namun, kisah yang paling menarik dimulai pada abad ke-14 ketika kerajaan kuat bernama Lansang berdiri. Lansang artinya negeri seribu gajah, sebuah nama yang menggambarkan kemegahan dan kekayaan kerajaan ini. Bayangkan saja, kerajaan ini membentang luas, menguasai wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Laos, Thailand Utara, dan sebagian Kamboja. Sayangnya, kejayaan Lansang tidak berlangsung selamanya. Konflik internal dan tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga membuat kerajaan ini perlahan melemah dan akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Selain itu, Laos mengalami masa-masa sulit, dijajah oleh berbagai kekuatan asing, mulai dari Siam atau Thailand hingga Prancis. Masa penjajahan Prancis membawa perubahan besar di Laos. Infrastruktur dibangun, sistem pendidikan diperkenalkan, namun di sisi lain, budaya dan tradisi Laos juga terpengaruh. Setelah Perang Dunia Kedua, Laos berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1949. Namun, perjalanan menuju stabilitas tidak mudah. Perang saudara berkecamuk selama bertahun-tahun, melibatkan berbagai kelompok politik yang saling bertikai. Pada akhirnya, pada tahun 1975, kelompok komunis berhasil merebut kekuasaan dan mengubah Laos menjadi negara sosialis. Sejak saat itu, Laos mengalami transformasi yang signifikan. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Laos terus berusaha membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mata uang Laos. Laos, negara yang terkenal dengan alamnya yang indah dan budaya yang kaya, punya mata uang sendiri bernama Kip. Nah, buat kamu yang penasaran,
kenapa sih Laos pakai kip? Sebenarnya, sejarah kip Laos itu cukup panjang dan berkaitan erat dengan sejarah Laos sendiri. Dulu, sebelum ada kip, Laos pernah pakai mata uang dari negara penjajah. Tapi setelah merdeka, Laos memutuskan untuk punya mata uang sendiri. Untuk uang kertas, pecahan mata uang Laos adalah 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 kip. Selain itu, kip Laos juga punya desain yang unik dan menarik. Ada gambar-gambar khas Laos seperti kuil, gajah, dan sungai Mekong. Bendera Laos. Pernahkah kamu memperhatikan bendera berwarna biru muda dengan lingkaran putih di tengah dan garis merah di bagian atas dan bawah? Bendera ini menyimpan sejarah dan makna yang cukup mendalam. Bendera Laos yang kita kenal sekarang ini sebenarnya hasil dari perjalanan panjang perjuangan bangsa Laos untuk meraih kemerdekaan. Desain bendera ini pertama kali diciptakan oleh seorang nasionalis Laos bernama Mahasila Virabong pada tahun 1945. Lingkaran putih di tengah bendera melambangkan kesatuan masyarakat Laos dan harapan akan penyatuan kembali wilayah Laos yang terbagi. Garis merah di bagian atas dan bawah melambangkan perjuangan dan pengorbanan rakyat Laos dalam meraih kemerdekaan. Warna biru muda sendiri sering diartikan sebagai kedamaian dan keharmonisan. Namun, tahukah kamu bahwa desain bendera Laos ini sempat mengalami beberapa perubahan? Sebelumnya, pada masa Perang Kemerdekaan, Pathet Lao menggunakan bendera berwarna biru dengan lingkaran putih dan batas merah. Setelah Pathet Lao berhasil mengambil alih kekuasaan, bendera desain Virabong inilah yang kemudian diakui sebagai bendera nasional Laos. Jadi, bendera Laos bukan hanya sekedar lambang negara, tetapi juga cerminan sejarah perjuangan dan identitas bangsa Laos. Desainnya yang sederhana namun sangat bermakna ini membuat bendera ini mudah diingat dan dikenali di seluruh dunia. Negara yang paling banyak dibom. Laos, negara kecil di Asia Tenggara ini, selama bertahun-tahun menjadi medan perang dalam Perang Vietnam. Amerika Serikat yang terlibat dalam konflik tersebut melihat Laos sebagai basis bagi pasukan Vietcong dan jalur supply mereka. Untuk menghambat gerakan musuh, Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang sangat intensif di Laos. Jutaan ton bom dijatuhkan di negara ini, menjadikan Laos sebagai negara yang paling banyak mengalami pengeboman per kapita dalam sejarah. Tepatnya selama 9 tahun, yaitu pada 1964 sampai 1973, Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 2 juta ton bom di seluruh Laos dan sekitar 30% diantaranya tidak meledak. Bayangkan saja, selama Perang Vietnam, rata-rata setiap 8 menit sebuah bom dijatuhkan di Laos. Bom-bom ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan pemukiman penduduk, tetapi juga meninggalkan jutaan bom yang tidak meledak di tanah. Sampai saat ini, bom-bom tersebut masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Laos. Bahkan, sebagian besar lahan tidak dapat digunakan untuk bertani, karena dikhawatirkan bom-bom tersebut masih aktif dan bisa saja mengancam keselamatan penduduk sekitar. Akibat dari pengeboman massal ini, Laos mengalami kerusakan lingkungan yang parah, serta dampak sosial dan ekonomi berkepanjangan. Hutan-hutan yang luas hancur, tanah menjadi tidak subur, dan banyak masyarakat kehilangan mata pencarian. Selain itu, trauma akibat perang masih menghantui generasi-generasi berikutnya. Konsumen beras ketan tertinggi di dunia. Laos, negara yang sering disebut sebagai negeri 1000 gajah ini, ternyata juga punya julukan lain yang tak kalah menarik, yaitu surga beras ketan. Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Masyarakat Laos sangat menggemari beras ketan dan menjadikan beras ketan sebagai makanan pokok mereka sehari-hari.
Mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam, beras ketan selalu hadir di meja makan mereka. Konsumsi per kapita beras ketan di Laos mencapai 345 pon atau sekitar 156 kg setiap tahunnya. Kenapa sih Laos begitu menyukai beras ketan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, iklim tropis di Laos sangat cocok untuk budidaya padi ketan. Kedua, beras ketan memiliki nilai budaya yang sangat tinggi bagi masyarakat Laos. Beras ketan sering digunakan dalam upacara adat, perayaan keagamaan, dan acara-acara penting lainnya. Ketiga, beras ketan juga sangat versatil. Beras ketan bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari nasi ketan biasa, ketan hitam, ketan manis, hingga berbagai macam kue dan jajanan tradisional. Selain itu, beras ketan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Beras ketan mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi tahan lama, serat yang baik untuk pencernaan, serta berbagai macam vitamin dan mineral. Bahasa Laos memiliki kemiripan dengan bahasa Thailand. Laos dan Thailand, dua negara tetangga yang terletak di kawasan Indochina, memiliki sejarah dan budaya yang saling terkait erat. Hal ini juga tercermin dalam bahasa mereka. Keduanya termasuk dalam rumpun bahasa Tai Kadai, sebuah keluarga bahasa yang besar dan beragam di Asia Tenggara. Kemiripan paling mencolok antara bahasa Laos dan Thailand adalah pada kosakata. Banyak kata sehari-hari yang memiliki akar kata yang sama atau bahkan identik. Misalnya, kata sawadi dalam bahasa Thailand berarti halo dan dalam bahasa Laos diucapkan sabaidi. Kata kau yang berarti nasi dalam bahasa Thailand juga sama artinya dalam bahasa Laos. Selain kosakata, tata bahasa kedua bahasa ini juga memiliki banyak kesamaan. Struktur kalimat, penggunaan partikel, dan aturan gramatikal lainnya seringkali serupa. Hal ini memudahkan penutur asli salah satu bahasa untuk memahami bahasa yang lain. Namun, tentu saja ada beberapa perbedaan dialek dan aksen yang membuat kedua bahasa ini terdengar unik. Bir Lao jadi salah satu bir terbaik di Asia. Bir Lao merupakan salah satu bir terbaik di Asia yang dimiliki Laos. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih yang membuat bir Lao begitu istimewa? Rahasianya terletak pada bahan-bahan alami pilihan dan proses pembuatan yang teliti. Bir Lao menggunakan beras jasmin berkualitas tinggi sebagai bahan utamanya, memberikan rasa yang lembut dan khas. Ditambah lagi dengan ragi berkualitas tinggi yang diimpor langsung dari Jerman, menghasilkan cita rasa yang seimbang dan sempurna. Bukan hanya rasanya yang menggugah selera, Bir Lao juga punya sejarah yang panjang dan menarik. Diresmikan pada tahun 1973, Bir Lao telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Laos. Bir ini sering dinikmati bersama keluarga dan teman-teman saat berkumpul, merayakan momen spesial, atau sekedar bersantai setelah seharian beraktivitas. Kepopuleran Bir Lao bahkan melampaui batas negara. Bir Lao telah meraih berbagai penghargaan bergengsi di tingkat internasional, salah satunya adalah penghargaan emas yang didapat dari Monde Selection. Penghargaan ini membuktikan bahwa Bir Lao adalah bir berkualitas tinggi yang bisa bersaing dengan merek-merek bir ternama di dunia. Perayaan Tahun Baru di Laos. Siapa bilang tahun baru cuma dirayakan pada tanggal 1 Januari? Di Laos, ada perayaan tahun baru yang unik dan meriah yang disebut Pi Mai atau Songkran. Perayaan ini jatuh pada bulan April, bertepatan dengan musim panas dan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Laos, yaitu pada tanggal 14 sampai 16 April. Tanggal 13 adalah hari terakhir dari tahun yang lama dan dianggap sebagai hari pembaruan. Oleh sebab itu, di bulan April, kamu akan menemukan banyak perayaan untuk menyambut tahun baru. Bayangkan suasana yang semarak dengan warna-warni, di mana seluruh penjuru kota dihias dengan cantik,
bunyi tawa dan gemercik air akan menemani kita sepanjang perayaan. Nah, apa aja sih yang membuat perayaan Pimai ini begitu istimewa? Salah satu tradisi yang paling khas adalah perang air. Jangan kaget kalau kalian tiba-tiba disiram air saat berjalan-jalan ya. Perang air ini dilakukan sebagai simbol pembersihan diri dari segala hal buruk dan menyambut tahun baru dengan hati yang suci. Selain itu, ada juga tradisi prosesi dan pembacaan doa oleh biksu di kuil-kuil. Tidak hanya itu, selama perayaan Pimai, kita juga bisa menyaksikan berbagai macam pertunjukan seni dan budaya yang menarik. Mulai dari tarian tradisional, parade, hingga pertunjukan musik, semua ini membuat suasana perayaan menjadi semakin meriah dan tak terlupakan. Nah guys, itulah tadi beberapa fakta menarik tentang negara Laos. Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Laos memiliki landscape yang beragam, dengan pegunungan yang tinggi dan lembah sungai yang subur. Luas wilayahnya sekitar 236.800 km persegi dan penduduknya sekitar 7,5 juta jiwa. Sejarahnya dimulai pada abad ke-14 dengan kerajaan Nansang yang mengalami masa sulit saat dijajah oleh Siam dan Perancis. Setelah Perang Dunia Kedua, Laos meraih kemerdekaan pada tahun 1949. Negara ini pernah menjadi medan perang dalam Perang Vietnam, di mana Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 2 juta ton bom selama 9 tahun. Laos juga dikenal sebagai negara pengonsumsi beras ketan tertinggi di dunia. Bahasa Laos memiliki kemiripan dengan bahasa Thailand, dan bir Lao merupakan salah satu bir terbaik di Asia. Perayaan Tahun Baru Laos juga unik karena bukan pada 1 Januari, melainkan pada tanggal 14-16 April. Nah, ternyata negara tetangga kita ini menyimpan banyak fakta menarik ya. Laos dengan segala keindahan alamnya, budayanya yang unik, dan masyarakatnya yang ramah, benar-benar menjadi destinasi yang wajib dikunjungi. Jika kamu sedang mencari petualangan baru, Laos adalah jawabannya. Oh iya, kalau kamu punya pengalaman atau fakta menarik lainnya tentang Laos, jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang negara yang kaya akan budaya dan keindahan alam ini. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!